Kemarin kita udah bahas tentang hak-hak yang berkaitan dengan harta waris atau yang harus diselesaikan sebelum harta waris tersebut diberikan. Sekarang kita masuk bab selanjutnya, yaitu tentang faslun asbabul irs atau sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan. Nah, orang-orang ini di dalam mendapatkan warisan itu terbagi menjadi 4 di bawah. Faidatun an-nasu fil irthi wa adamihi ala arba'ati aqsam. Seseorang itu di catatan notebooknya itu ada faedah. Seseorang itu di dalam warisan itu dibagi menjadi 4. Qismun yarithu wa yuras. Ada orang yang mewarisi dan diwarisi. Jadi dia mewarisi dan mendapatkan warisan. Siapa banyak? Wahum katsir kazaujain, seperti sepasang suami istri, itu mereka saling mewarisi. Mereka mewarisi dan mereka juga diwarisi. Wal akhawain, saudara, adik kakak, mereka mewariskan juga mereka diwariskan. Dan selain daripada kedua itu banyak nanti. Kemudian bagian yang kedua, qismun yarisu wa la yurasu. Mereka mewarisi tetapi tidak diwarisi. Jadi nggak nerima warisan tapi mereka mewarisi. Wahum al-anbiya, mereka adalah para nabi. Para nabi itu mewarisi ilmu, tapi mereka tidak menerima warisan. Itu. Kemudian yang ketiga, qismun yurasu wa la yarisu. Mereka diwarisi tetapi tidak mewarisi. Mereka dapat warisan tapi tidak bisa memberikan warisan. Seperti siapa? Al-muba'at. Muba'at ini adalah satu budak, jenis budak dulu. Budak yang ingin membebaskan dirinya, tapi baru setengah. Jadi masih dalam tahap pembebasan gitu. Belum secara keseluruhan bebas. Jadi dia diwarisi, dapat dia warisan, tapi gak bisa mewarisi. Kenapa? Karena ketika dia meninggal, itu harta yang dia punya itu belum sepenuhnya punya dia gitu. Karena masih punya situannya, kan baru setengah bebasnya. Tapi andaikan ada kerabatnya yang meninggal, dia dapat warisan. Kemudian yang keempat, ismun la yaris wa la yuras. Mereka adalah orang yang tidak bisa mewarisi dan tidak bisa juga dapat warisan. Andai pun mereka dapat warisan, nggak jadi milik mereka. Siapa? Karaki, budak secara keseluruhan. Jadi ini dibagi menjadi 4. Ada yang mewarisi dan diwarisi, mewarisi tapi nggak diwarisi, diwarisi tapi nggak mewarisi, ada yang nggak mewarisi dan nggak diwarisi. Nah, di sini dikatakan sebab lughatan ma yatawassalu bihi ila ghairihi. Sebab secara bahasa itu adalah sesuatu yang menyampaikan kepada sesuatu yang lain. Secara istilah ma yalzamu min wujudihi wujud wa min adamihi al-adam bidzati. Sesuatu yang karena zat tersebut ada sesuatu dan karena zat tersebut nggak ada sesuatu. Yaitu sebab. Kalau ada dia ada. Kalau nggak ada dia nggak ada. Gitu. Nah, yang pertama apa? Wahia salah satu asya. Ada 3. Yang pertama an-nikah. Seseorang bisa mendapatkan warisan sebab pertama adalah karena adanya pernikahan. Nah, kita semua nih sama istri kita kan tadinya nggak saling mewarisi ya kan? Tapi karena ada pernikahan, kita jadi saling mewarisi nanti. Kemudian yang selanjutnya di sini dikatakan an-nikah lughatan ad-dhamm wal jam'u. Nikah secara bahasa itu adalah persatuan. Wasilahan aqduz zawjiyah as-sahih wa yarithu bihi kullun min az-zawjayn al-akhar. Secara istilah adalah akad pernikahan yang sah. Dan mewarisi dengan akad pernikahan ini semuanya. Si suami dapat warisan dari istri, istri juga dapat warisan dari suami. Kemudian yang kedua al-wala. Al-wala ini apa? Al-wala secara bahasa wahwa lughatan al-qarabah. Di halaman 8 berikutnya, al-wala secara bahasa itu adalah al-qarabah, kadang-kadang. Wa syar'un usubatun sababuha ni'matul mu'tiq ala atiqihi wa huwa luhmatun ka luhmatin nasab la yubah wa la yuhad. Jadi wala ini adalah secara istilah asabah atau bagian sisa. Sebabnya adalah nikmat pembebasan. Nah, jadi wala ini
cuma terjadi zaman dulu doang. Misal Anda dulu punya budak, kemudian budak ini Anda bebaskan. Nah ketika budak ini Anda bebaskan, ternyata dia ini ditakdirkan sama Allah kaya raya, tapi sayangnya dia nggak punya korobah, nggak punya ahli waris. Maka anak tuannya yang membebaskan dia dapat warisan. Itu wala. Jadi seseorang yang membebaskan budaknya, nanti ketika si budak ini meninggal dan dia nggak punya ahli waris, maka anak selaku tuannya yang dulunya tuannya, maka mendapatkan warisan. Makanya di sini katakan wa huwa luhmatun ka luhmatin nasab. Dia ini daging kayak dagingnya nasab. La yuba' wa yuha. Nggak bisa dijual belikan dan nggak bisa dikasih. Misal anak kasihkan kedudukan walaknya anak ke pacahnya, nggak bisa. Jadi andaikan anak nggak ada ya sudah, anak juga nggak dapat. Nah, kemudian yang ketiga nasab. Nasab lugatan al-qarabah, secara bahasa al-qarabah. Istilahan yang qasmu ila salasati anwa. Secara istilah dibagi jadi tiga. Nasab itu ada tiga. Yang pertama usul, wahum al-aba wal ummahat wa in. Usul, nasab kita yang usul itu adalah aba, para bapak, kakek dan seterusnya, wal ummahat, ibu, nenek dan seterusnya, wa in alam dan seterusnya ke atas. Bapak, kakek, uyut dan seterusnya, ibu, nenek, uyut dan seterusnya ke atas. Itu nasab yang ke atas. Kemudian yang kedua furu. Furu itu hum al-abna wa in safaru wal banat. Semua anak-anak kita, anak perempuan, anak laki-laki dan ke bawah. Ke bawahnya cucu, cicit, tetapi semua yang datangnya dari laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya. Cicit laki-laki dari anak laki-laki, dari cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah. Jadi yang jalurnya laki doang. Kalau cucu laki-laki tapi dari anak perempuan tidak dapat nanti. Cucu perempuan dari anak perempuan juga salah, tidak dapat. Jadi yang dapat yang dari laki-laki semua. Anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki. Seterusnya bawahnya berarti cicit laki-laki dari cucu laki-laki dari anak laki-laki, cicit perempuan dari cucu laki-laki dari anak laki-laki, begitu ke atas, begitu ke bawah. Kemudian hawashi. Nah, hawashi ini wahum al-a'mam wal ikhwah wa in taba'adu wa kadabanu. Al-hawashi itu adalah paman yang ke samping, paman saudara kita, jadi ke samping. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ada yang ke samping. Paman, kemudian Pak D, Wah. Ini kalau dalam bahasa Arab itu sama, nggak ada istilah. Kalau kita kan kalau kakaknya orang tua Pak D gitu, Wah gitu. Kalau adiknya Om, paman, nggak. Intinya semua itu keluarga dari orang tua kita, dari ayah kita, dan itu yang kandung doang. Kemudian saudara-saudara kita, ikhwah, mau saudara sebapak, saudara seibu, ataupun saudara sebapak seibu, nanti ada bagiannya. Dan anak-anaknya mereka berarti siapa? Sepupu kita. Kalau anaknya paman, ya kan berarti sepupu kita. Nah, keponakan anaknya saudara kita nanti dapat. Nah, tentunya dengan syarat-syaratnya nanti masing-masing. Ini sebab. Nah, kemudian kita lanjutkan faslun syurutul irs, syarat-syaratnya dibagikan harta waris. Yang pertama, tahaqququ hayatul waris ba'da mautil muwarris walau lahzatan. Dipastikan hidupnya ahli waris setelah meninggalnya orang yang mewarisi, walau baru meninggal sebentar. Jadi dipastikan dulu setelah anak meninggal, dipastikan semua ahli waris anak hidup, masih ada. Jadi setelah anak meninggal walaupun sebentar dipastikan. Kenapa? Karena nanti kalau setelah anak meninggal belum dibagikan harta warisnya, kemudian ada salah satu dari ahli waris anak meninggal. Nah ini nanti beda lagi pembahasannya. Itu yang sering Anda bilang nanti masuknya munasakhah. Ada pembahasan namanya munasakhah. Jadi dipastikan dulu setelah anak meninggal semua ahli waris yang akan mendapatkan warisan anak ini masih hidup semuanya. Kalau salah satu dari mereka sudah meninggal sebelum harta waris yang anak dibagikan, maka mereka nanti kena munasakhah. Itu karena kan mereka dapat bagian harta waris dari anak, otomatis hartanya mereka
bertambah kan gitu. Tapi belum bertambah kenapa? Sebab mereka belum dapat bagian dari anak. Misal setelah anak meninggal, dipastikan semua istri, anak masih hidup semua. Ternyata belum sempat dibagiin, istri meninggal juga. Nanti maksudnya munasakah. Tahu-tahu belum sempat dibagiin lagi, anak meninggal juga begitu. Misalnya sama aja nanti terus munasakah ini nggak mesti cuma 2, ada kalinya 3, 4, 5, 6, ini yang bikin pusing. Ada yang sampai 7 keturunan baru dibagi, beda ada. Ya, itu yang susah. Jadi yang pertama syaratnya sudah dipastikan dulu bahwa ahli warisnya semua hidup, ada semua. Kemudian yang kedua tahaqququ mautul mawaris. Nah, ini yang harus dipastikan betul-betul sudah meninggal gitu. Jangan sampai belum meninggal udah dibagiin harta warisnya. Kacau ya. Jadi orang yang punya harta waris tersebut dipastikan sudah betul-betul meninggal. Nah, kemudian yang ketiga al-ilmu bil jihatil muqtadiyah lil iras. Ilmu, syarat membagikan harta waris adalah ilmu untuk membagikan harta waris tersebut. Jadi kalau nggak ada ilmu yang nggak terpenuhi, belum bisa dibagikan harta warisnya. Kenapa? Nanti akhirnya tarodhi. Walaupun begini, jadi kewajiban kita adalah membagikannya. Adapun nanti bagiannya ngambil sesuka hati, artinya tarodhi, itu nggak apa-apa, nggak dosa. Yang penting sudah dibagi. Bagian ente sekian, bagian ente sekian, bagian ente sekian. Udah nggak apa-apa, ente ambil aja karena nggak butuh. Nggak apa-apa. Ente lebih butuh, ambil aja, nggak apa-apa. Yang penting sudah dibagikan. Tapi kan jarang kalau kayak gitu kan, ya kan? Iya dong, udah tahu dong bagian gue gitu. Jarang. Makanya kewajibannya adalah membagikan dulu. Jadi ini 3 syarat waris. Kemudian yang selanjutnya arkanul irs. Wahya salasa. Rukun-rukun irs. Sekali lagi syarat adanya di luar sebelum masuk dalam satu ibadah. Jadi membagi harta waris ini ibadah gitu. Di dalam pembagian harta waris itu ada rukun. Rukunnya ada 3. Yang pertama wahya salasa. Yang pertama warisun. Ahli warisnya harus ada. Yang kedua muwaris. Orang yang mewarisinya ada, yang meninggalnya ada. Yang hidupnya ada, yang meninggalnya ada. Yang ketiga hakun maurus atau at-tarikat, adalah benda yang ditinggalkan. Warisannya harus ada. Ya kalau warisannya nggak ada, apa yang mau dibagi? Jadi orang yang hidup ada, orang yang meninggal ada, yang akan dibagikan juga ada. Jadi 3 rukunnya. Satu lagi, faslun mawani'ul irs, terhalangnya seseorang dari mendapatkan warisan. Al-mani' lughatan al-ha'il baina syai'ain. Al-mani' ini secara bahasa, mani' itu atau pelarangan itu adalah sesuatu yang mencegah dari terjadinya 2 hal gitu. Kemudian as-silahan ma yalzamu min wujudihil adam wa la yalzamu min adamihil wujud wa la adamil dzati. Ini sesuatu yang karena hal tersebut yang ada jadi nggak ada, yang nggak ada jadi ada. Padahal dianya nggak ada. Intinya sesuatu yang menghalangi seseorang mendapatkan warisan. Harusnya didapat tapi jadi nggak dapat. Ya kan? Harusnya ada jadi nggak ada. Harusnya nggak ada jadi ada. Gitu. Wahya salasa, ada 3 juga. Yang pertama Pak Arif, budak. Lugatan al-ubudiyah. Wasilahan ajizun hukumiyun yaqumu bil insan wasawwal ghafar. Jadi perbudakan. Kalau misal ada Allahumma shalli Muhammad, orang tua meninggal, ternyata anaknya budak. Kenapa? Karena ditangkap perang, ketangkap gitu, maka dia nggak dapat warisan. Perbudakan, tapi sekarang kan nggak ada. Tapi kita harus tahu, intinya perbudakan menyebabkan seseorang yang tadinya dapat warisan jadi nggak dapat warisan. Kemudian yang kedua al-qatl. La yarithul qatil min malil maqtul syai'an sawa'un kana al-qatlu 'amdan aw shibhu 'amdin aw khata'. Nanti kan membunuh itu, jadi penyebab kedua yang menghalangi seseorang dari mendapatkan harta waris adalah membunuh. Baik membunuhnya, nanti di dalam fikih ya kita pelajari itu di takrib, baik membunuhnya sengaja atau serupa dengan sengaja atau enggak sengaja. Jadi nanti membunuh itu dibagi jadi 3, hukumannya juga beda. Ada amad. Amad itu adalah membunuh sengaja, memang niat. Ana niat ngebunuh orang. Ada syibhu amdin.
Syibhu amdi itu ana niat ngebunuh tapi bukan ngebunuh dia. Contoh, ana lagi latihan manah misal, lagi latihan manah atau lagi latihan nembak, kan memang niatnya niat ngebunuh, misal latihan nembak burung, niat ngebunuh kan, niat ngebunuh burung, tapi ternyata pelurunya salah sasaran karena orang sehingga meninggal, itu namanya syibhu amdi. Atau khoto itu nggak ada niat ngebunuh dan tidak menggunakan sesuatu yang biasa dipakai ngebunuh, misal Mustafa nggak apa, aneh pukul gitu. Nah orang biasanya dipukul itu nggak meninggal, dan anak mukul itu niatnya bukan ngebunuh, tahu-tahu begitu anak pukul dia meninggal, itu namanya dikatakan khoto. Nah ketika seseorang ahli waris membunuh orang yang mewarisi dengan cara pembunuhan apapun yang tiga ini, mau sengaja, serupa dengan sengaja, ataupun nggak sengaja sama sekali, dia nggak dapat. Misal istri ngagetin suaminya, kita mulai masuk ke sini kan, istri dapat tadi tuh harta waris dari suaminya. Istri ngagetin suaminya, misal mau ya biasa ya, suaminya pulang kerja, begitu. Ternyata jantungan, kan nggak niat ngebunuh kan? Nggak niat ngebunuh dan tidak menggunakan sesuatu yang biasa dipakai ngebunuh. Dor, begitu kata-kata dor kan nggak biasa dipakai ngebunuh, tahu-tahu jantungan meninggal, maka ketika si suaminya meninggal, si istri nggak dapat warisan, walaupun harusnya tadinya dapat, otomatis nggak dapat. Atau kebalikannya dah ya, anak begitu ngagetin orang tuanya anak harusnya dapat warisan dari orang tua gitu kan, orang tuanya lagi buka pintu, gitu, kaget, jantungan orang tuanya, meninggal, nggak dapat. Walaupun tadi pembunuhannya jenisnya jenis khoto, jenis pembunuhannya khoto, maka tetap nggak dapat, dan seterusnya. Jadi intinya ketika seseorang membunuh orang, apalagi sengaja, kurang ajar banget gitu ada laki gue warisannya banyak, gue bunuh nih begitu, bakal kawin lagi, apa lagi itu. Nah, jadi ambil contoh yang nggak sengaja aja nggak dapat, apalagi yang sengaja gitu. Kemudian yang ketiga, ikhtilafuddin. Nah, jadi di sini yang disebutkan cuma tiga, ikhtilafuddin, perbedaan agama. La yarisul muslim al-kafir wa la yarisul kafir al-muslim. Orang muslim gak mewarisi kafir, walaupun suami istri misal, kan boleh kan, suaminya muslim, istrinya Nasrani atau Yahudi boleh. Ya nggak boleh itu istrinya muslim, suaminya Yahudi atau Nasrani nggak boleh. Tapi kalau suaminya muslim, istrinya Nasrani atau Yahudi boleh. Nah mereka nggak bisa mewarisi, nggak bisa saling mewarisi. Itu ikhtilafin, apa? Beda agama. Atau misal nanti tahu-tahu anaknya Nasrani, murtad, itu kan ya sama, nggak mewarisi juga. Tapi ada satu sebab lain nanti disebutkan, itu adalah firak, perceraian. Di kitab yang lebih tinggi daripada ini sebutkan ketika perceraian putus juga, nggak dapat harta waris itu. Nanti juga ada lagi mawani waris adalah anikah li'ajil irs, dia menikah tapi sebabnya untuk mendapatkan warisan. Ini biasanya nih kakek tua renta tapi masih tua-tua keladi gitu, masih mau nikah lagi gitu. Nah ketika menikahi seseorang perempuan, kemudian perempuan nggak apa-apa gue dinikahin gitu, banyak duit, bentar lagi juga mati gitu, bentar lagi juga mati, dapat warisan. Nah ini otomatis nggak dapat, nanti di kitab yang lebih tinggi lagi. Tapi di sini disebutin cuma tiga, intinya di sini disebutin cuma tiga, perbudakan, membunuh, dan beda agama. Nah sampai sini ada yang kurang jelas dari sebab syarat. Sayyid